Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Pagi ini kita lanjutkan kembali bahasannya. Sebelum lanjut, supaya nyambung, kita lihat dulu dari awal di Al-Qaidatul Khamisah. Kaidah yang kelima yang sudah kita bahas sebelumnya. Bunyi kaidahnya waqad khaba man iftara. Dan sungguh akan merugi orang yang telah membuat kebohongan, membuat kedustaan, hoax, dan semacamnya. Ja'at hadil qa'idatu fi siyaqi qissati Musa ma'a Fir'auna wa saharatihi. Kisah ini hadir dalam rangkaian kisahnya Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun dan para tukang sihirnya. Kama qala ta'ala an Fir'auna, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Fir'aun yang mengatakan qala mau'idukum yaumuz zinah. Hari pertemuan dengan kalian itu adalah pada hari raya. Wa ayyuhsyaron nasu duha, dan orang-orang dikumpulkan di waktu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Lalu Fir'aun berpaling, maksudnya pulang bersama orang-orang dan pasukannya, lalu mengumpulkan, merencanakan berbagai tipu daya sampai kemudian akhirnya datang pada hari yang disepakati. Qala lahum Musa, kemudian Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, wailakum, celakalah kalian, la taftaru 'alallahi kadziba, jangan kalian membuat kebohongan mengatasnamakan Allah, fayushitakum bi'adzabin, maka balasannya adalah Allah akan membinasakan kalian. Sampai sehabis-habisnya waqad khaba man iftara, dan sungguh rugi orang yang telah membuat kedustaan. Nah, ini bagian ayatnya sebenarnya, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Jadi potongan ayatnya di waqad khaba man iftara, sudah diingatkan mereka. Wal iftira, kata iftira, iftara, yaftari, iftira'an, yutlaku ala ma'anin minha, digunakan untuk beberapa makna. Di antaranya yang pertama al-kadzib, dusta, yang kedua wasyirku, kesyirikan, dan yang ketiga az-zulmu, kezaliman. Waqad ja'al Qur'anu bihadhil ma'ani tsalas. Quran hadir dengan menggunakan tiga istilah ini. Tiga-tiganya juga digunakan Quran. Wa kulluha taduru 'alal fasadi wal ifsad. Muaranya di rusak dan merusak. Muara dari iftira itu adalah rusak dan merusak, baik dusta, kesyirikan maupun kezaliman. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan muakkidan ittirada hadhil qaidati, menegaskan bahwa kaidah ini berlaku sifatnya umum kemana-mana. Wa qad dhamina subhanahu annahu la budda al yukhayyiba ahlal iftira'i wa la yahdihim. Ini sudah menjadi kaidah bahwa Allah akan membuat orang yang membuat kedustaan akan sia-sia, merugi, dan Allah tidak akan membimbing mereka. Wa annahu yushitahum bi'adzabihi. Yushitahum itu apa? Kan bunyi ayatnya fayushitakum bi'adzabin, ay yasta'siluhum, akan membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya. Nah, itu istisol ya. Dan di kalangan para ulama ada bahasa tentang azabul istisol itu. Azab di mana Allah akan menghabiskan suatu umat dengan musibah, bencana alam dan semacamnya tanpa tersisa pada kaum punah. Nah, itu pengantarnya. Wa min suwari tatbiqati hadhil qaidah, di antara bentuk terapan hadhil kaidah ini, idza ta'ammalta hadhil qaidata, jika Anda renungkan kaidah ini, wajadta fil waqi', Anda akan dapati dalam realitanya, walil asaf, dan ini sayangnya, man lahu minha nasibun wafirun, ada orang yang sebetulnya punya posisi yang penting, punya jabatan, punya kedudukan, orang yang dapat karunia yang besar.
Wa min dzalika, di antaranya. Yang pertama, al-kadzibu wal iftira 'ala Allahi. Dusta dan membuat kebohongan mengatasnamakan Allah bil qauli alaihi bighairi ilmin. Dengan berbicara mengatasnamakan Allah tanpa ilmu. Bi ayyi suratin minas suwari. Dengan bentuk apapun. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa man adlamu, tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba, daripada orang yang membuat kedustaan mengatasnamakan Allah. Kita pernah sampaikan, waman seperti ini bisa maknanya la nafiyah. Ya, bisa maknanya menafikan. Tidak ada yang lebih zalim daripada yang membuat kedustaan mengatasnamakan Allah. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau mengaku dan mengatakan bahwa telah diwahyukan kepada saya padahal tidak diwahyukan apapun kepadanya. Wa man qala, dan yang mengatakan saunzilu mislama anzalallah. Saya juga akan menurunkan seperti yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ya, bisa juga itu. Jadi uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Salah satu bentuknya. Nah, kemudian wa qad dallal Qur'anu ala anna al-qaula 'ala Allahi bighairi ilmin. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa berbicara mengatasnamakan Allah tanpa ilmu a'dzamul muharramati 'alal itlaq. Keharaman atau perbuatan haram yang paling besar secara mutlak. Maksudnya ini dibandingkan kedzaliman yang lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah Allah atau Rabbku, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan semua perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma, dan dosa, wal baghya bighairil haq, dan dusta tanpa al-haq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah tanpa ada dasar atau ilmu yang Allah turunkan untuk kalian. Artinya tanpa ada yang membolehkan kalian melakukan itu. Lalu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah ini. Kalian berbicara mengatasnamakan Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Wa anta idza ta'ammalta fi hadzal amri. Anda jika renungkan hal ini, wajadta annal musyrika innama asyraka li annahu qala 'ala Allahi bighairi ilmi. Karena dia mengatasnamakan Allah tanpa ilmu. Berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak punya ilmunya. Itu yang dilakukan oleh musyrik. Wa mithluhu, juga yang seperti ini selain musyrik, alladzi yuhallilul harama au yuharrimul halala. Yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kama hakahu Allah Ta'ala an ba'di ahbari Bani Israel. Sebagaimana yang dikisahkan dari sebagian ahbar, sebagian rahib-rahibnya Bani Israel. Wa yadkhulu fiha alladzina yuftuna bighairi ilmin. Maksud dalamnya adalah yang berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini masuk kepada para ustadz, mubalik, dai dan semacamnya. Fahum mereka min jumlatil muftarina 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghalalkan, mengharamkan tapi tanpa ilmu. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang Allah azza wa jalla firmankan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kalian mengatakan kedustaan dengan lisan kalian lalu mengatakan bahwa ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadziba. Kalian membuat kedustaan, membuat kebohongan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Coba lihat maknanya, la yuflihunnya maknanya sama dengan waqad khaba man iftara. Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan mengatasnamakan Allah, mereka tidak akan beruntung. Kalau pemahaman ada dua. Nanti nah, nah jadi gini, nah itulah pentingnya bahwa seorang itu perlu tahu diri. Kalau dia ahlul ijtihad boleh, kalau nggak ahlul ijtihad nggak boleh. Harusnya nggak boleh ijtihad. Ya seperti
Ya kayak kita ini kan sebenarnya bukan dan nggak berhak ijtihad. Nah, kita nggak punya perangkatnya loh. Hanya menyampaikan yang sudah ada dari kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama atau pendapat ulama kalau ada perbedaan pendapat. Dan nggak boleh kita, kalau level kita kan nggak boleh ijtihad. Kalau dalam masalah-masalah syar'i yang sudah ada kan sebenarnya nggak boleh. Ya kita hanya cuma sebetulnya memilih, saya memilih pendapatnya Imam Nawawi, nggak memilih pendapatnya Imam Ahmad misalnya. Pendapatnya Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad. Itu yang saya pilih pada masalah tertentu. Kan cuma begitu sebetulnya. Cuma milih-milih. Semacam saya kan nggak bisa menyampaikan pada jamaah, saya milih ini ya. Iya. Tapi kita sampaikan aja semuanya. Misalnya kemarin ada yang tanya, waktu mustajab doa itu sujud, gimana itu? Ya ada yang berpendapat sujudnya itu doanya diulang-ulang seperti pendapatnya Muhammadiyah kita. Tapi ada yang berpendapat doa-doa lain yang asalnya itu memang dari Quran dan hadis dan doa kita sampaikan. Ya, kalau mau begitu sebenarnya nanti tinggal lihat audiennya karena sebagian audien kan nggak siap dijelaskan pendapat-pendapat yang ada malah bingung dia. Ya langsung diarahkan salah satu pendapat boleh. Iya. Karena kan ketika disodorkan apalagi pendapatnya di mata yang mendengar tuh kok kayaknya sama-sama kuat dan membingungkan. Sementara mereka nggak punya kemampuan. Kapasitas saya kan nggak boleh mengatakan kalau saya milih ini kan boleh. Itu kan pilihan pendapat pribadi. Artinya kita baca kan ya. Saya lebih pernah ini. Ya jadi hanya pendapatnya ada 2, ada 3, terus kemudian sebutkan pendapatnya, tapi kalau pertanyaannya karena gini, saya pernah menjelaskan pendapatnya enggak gitu terusannya. Ustaz milih yang mana? Ya, udah langsung simpel aja lah yang ya. Kalau bisa bukan pikir mana kalau di rata kota balik Ustaz ini kok ngaten nih. Kemarin ikut sana gini, ini kan nanti. Katanya ya monggo, ini semuanya ada dasarnya. Iya. Jadi kalau ada apa? Ya. Makanya tadi saya sampaikan tergantung dari audiennya. Di beberapa tempat tuh disodorkan pendapat banyak tuh malah bingung. Ya, karena mereka susah. Ngaji sana, ngaji itu sering gitu, saya ngaji sana sampaikan begini. Ya, jadi makanya kalau sudah kita sodorkan pendapat yang ada, terus nanti kemudian kita memilih mana yang dianggap rojih atau paling tidak kita memilih menyebutkan bahwa yang dianggap rojih oleh kalau misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih yang rojih ini, atau Syekh bin Baz atau Syekh Albani atau siapa aja masyayikh yang ada milih bahwa yang ini begini, itu kan kita sudah menyebutkan pendapat yang ada. Terus kalau menyebutkan itu karena memang saya ikut beliau, nah itu ada alasannya. Jadi posisinya kita bukan dalam kapasitas mentarjih, tapi sebenarnya memilih yang sesuai dengan kita gitu. Yang kita anggap beliau lebih lebih mumpuni, kemudian pendapatnya juga argumennya lebih kuat. Nah itu yang disampaikan. Dalam hal akidah bagaimana Ustaz? Misalnya Atari itu Asy'ari. Nah, kalau itu jelas. Tidak ada. Kalau akidah satu kayaknya. Maksudnya di furu akidah. Ya tentu yang kalau setiap orang menyampaikan yang diyakini ya. Jadi kalau akidah sebenarnya maksudnya kan nanti ada yang ikut ini kemudian kan sudah bisa ikut imam ini terus jadi ya yang tahu jawab imamnya itu atau kalau jadi sebenarnya gini, kita menyampaikan ke materi akidah, fikih atau akhlak itu sebenarnya salah satu yang penting itu adalah kita mengarahkan, karena itu fungsi taujihnya, fungsi mengarahkan bahwa ini kita mengarahkan ini karena pertama dari sisi kan sering coba antum lihat pendapatnya Imam 4 mazhab. Alladzi adinu bihi, alladzi nadinu, kata nadinu itu artinya berarti kan dia saya yakini. Nah, jadi makanya itu yang kemudian lebih menenangkan hati. Kan itu yang paling pertama ya. Seperti awam yang ikuti pendapat yang menyimpang padahal nggak ada sama sekali dari ulama-ulama yang mutaqaddimin. Iya. Ya kita ya itu fungsi taujihnya itulah. Kita menjelaskan sekaligus mengarahkan karena memang itu tanggung jawabnya dai itu kan itu mengarahkan. Nah,
Iya. Jadi itu apa? Itu yang tadi la yuflihun. Nah, kemudian nah ini contohnya sebenarnya barusan akan nyambung ke yang ditanyakan. Wa kullu man takallama fi syar'i bi ghairi ilmin fa huwa minal muftarina 'ala Allah. Semua yang berbicara dalam masalah syariat tanpa ilmu, dia termasuk orang yang iftira, muftarin 'ala Allah. Berdusta mengatasnamakan Allah. Jadi artinya memang semuanya harus jelas bahasanya itu dan bukan menurut saya. Menurut saya kalau sayanya tuh Imam Nawawi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar nggak apa-apa itu. Iya, tapi kalau saya itu kayak kita ini Tapi nggak boleh menurut istihad saya gitu. ya, enggak sekarang usul fikihnya aja Al-Waraqat belum khatam gitu. Itu ya Al-Waraqat ora tahu mangga terus belum khatam. Itu belum lagi nggak tahu ini nguasai apa nggak yang sudah pernah dipelajari. Sementara orang belajar Waraqat itu nggak layak untuk istihad. Nggak ada ulama yang ijtihad basisnya warokat itu artinya masih ini masalahnya kan namanya saja masih warokat. dia masih dasar sekali. Kalau sekedar pengantar untuk naik ke jenjang berikutnya memang betul dan itu bukunya bagus sekali. Tapi kan bukan untuk orang berijtihad. Kalau saya mumpuni di warokat itu, apa bisa ijtihad? Nggak bisa itu. Tes warokat. Iya. Nah saja tidak samar. Jadi belum ada perangkat ijtihadnya belum nyampe itu. Jadi paling makanya tadi yang paling memungkinkan ya kita tanya kepada yang lebih ngerti, lebih paham, terus nanti ada ulama yang memilih pendapat itu yang kita ambil, kita sampaikan. Nah, itu yang namanya dengan ilmu. Kalau kita berijtihad, lalu ijtihad sendiri itu namanya tanpa ilmu. Nah, ilmunya ilmu apa itu? Usul fikih? Bukan. Qawaid fikih, qawaid usuliyah, itu ilmu-ilmu itu yang nggak ada semua, nggak ada yang nyantol gitu. Jadi kan akhirnya begitu menjelaskan bahasan itu nggak ada yang kena itu artinya. Ayatnya tuh tafsir, qawaid tafsir nggak menguasai. Kalau hadis, mustalah hadisnya juga nggak mumpuni. Bahasan fikihnya, usul fikihnya, Al-mutanasib ya, ya cocokologi tadi tuh ya, yang kira-kira. Tapi akhirnya kan, nah akhirnya kan jadinya, aduh kan apa dengan perasaan dan bukan dengan ilmu kan, karena, ya. Tapi kalau untuk melatih itu kayaknya enak ya. Banyak-banyak membaca buku-buku fatwa itu ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya gini, sebetulnya buku-buku fikih yang ada itu sebenarnya untuk pelatih itu. Kalau cari bukunya judulnya Tanmiyatul Malakah Fiqhiyah. Jadi kan sebenarnya baca bukunya ulama itu kan melatih itu, melatih istinbat. Jadi artinya kalau kita bisa belajar, sebenarnya belajar kayak belajar toharoh gitu. Kenapa kok bisa ada air dibagi 4, dibagi 3, dibagi berapapun, itu kok bisa dibagi loh. Padahal hadisnya nggak menjelaskan membagi-bagi sampai sebanyak itu. Kan hadisnya kan nggak jelas gitu, artinya menyebutkan, kan nggak ada hadis yang bunyinya alma salah satu anwa atau berapa gitu kan nggak ada itu. Tapi kok bisa menyimpulkan. Nah itu sebenarnya kita belajar gitu. Nah kalau belajarnya nggak pakai guru memang nggak dapat. Ya kayak misalnya kita belajar sama Syekh Labib gitu kan dapat itunya. Kita jadi ngerti, oh istimbatnya itu karena hadis ini dipahami dengan kaidah ini, jadi ini. Ini kan gitu sebenarnya. Kalau pas kita cuma baca aja, memang nggak dapat. Makanya kenapa perlunya guru itu karena itu membantu menghantarkan kita. Makanya orang yang sering membaca bukunya para ulama, nah itu akan terbentuk malakah fikihnya. Ya, malakah fikih itu memang dari situ. Nah nanti pada kasus-kasus yang baru yang munculan pada masa berikutnya, yaitu kemudian kita kenal dengan nama fatwa itu ya. Nah, tetapi sebagian fatwa yang sudah pernah disampaikan oleh ulama dulu kan sudah masuk dalam buku-buku fikih itu. Jadi sebenarnya jadi asalnya fatwa juga pada kondisi tertentu, tapi bedanya itu masih dalam satu rangkaian. Nah, kemudian yang kedua, kalau kata Syekh Labib itu
beda dengan kalau kita belajar fatwa, tapi yang berfatwa tuh nggak menjelaskan apa kaidahnya yang digunakan. Nah itu kita nggak dapat. Jadi belajarnya itu nggak dapat, tadi malakah fikihnya nggak dapat. Makanya kenapa kok orang yang belajar, misalnya kata Syekh, kalau belajar pakai penjelasannya Syekh Utsaimin dapat itu. Karena Syekh Utsaimin itu sering menyebutkan kaidahnya. Ini karena menggunakan kaidah bahwa al asl ini begini, karena menggunakan kaidah. Jadi akhirnya kita tuh jadi dikit-dikit belajar gitu. Meskipun kita nggak sampai sekelas, ya setengahnya aja, nggak sampai setengahnya beliau itu. Tapi paling tidak ngerti lah. Kenapa kok pilihan pendapatnya tuh menggunakan itu? Karena kaidah yang digunakan ini. Padahal ada hadis itu, tapi kaidahnya ini. Jadi kita jadi nyambung dan akhirnya alurnya terbentuk. Nah itu namanya malakah fikihnya sebenarnya. Ya. Ada di rumah itu ada buku kecil itu, Tanmiyatul Malakah Fiqhiyah. Terus Dr. Muhammad Utsman Syabir Syuber Itu ada di antaranya, ya. Itu ya. terbitan nanti kalian sih. ada beberapa sih sebenarnya bukunya, ada lebih dari satu gitu. Tapi rata-rata nggak terlalu tebal gitu. Ya di 100-an. 180-an. Ya. Jadi masih 100 sekian halaman gitu. Jadi nggak sampai buku yang 300-400 halaman ya. Tapi itu perlu ya. Nah, maksudnya supaya kita tahu diri bahwa sebenarnya kita tuh nggak layak untuk istihad tadi ya. Nah, gimana mau beristihad? Menyampaikan yang sudah jadi. Iya, betul. Betul. Jadi, nah itu caranya yang paling pas itu. Karena kan sudah jadi, sudah ada fatwanya, sudah ada istihad ulama sebelumnya, itu yang kita sampaikan aja. Kalau kekuatan fatwa ini, kekuatan fatwa secara kolektif atau secara perorangan itu ada pilihan nggak? Iya. Kalau kita dihadapkan pada pilihan dan kita nggak punya kemampuan melihat mana dalil dan kemudian wajh istidlal yang lebih kuat, ya fatwa kolektif jadi pilihan. Ya contoh kan kayak muamalah kontemporer gitu. Artinya kan kayak mengambil fatwa, oke lah dia jurusan syariah, ekonomi syariah atau muamalah gitu kan. Contoh Dr. Erwandi gitu punya fatwa. Ternyata fatwanya itu kayak bertentangan dengan DSM MUI contoh. Ini kan contoh. Kalau maksudnya secara sikap kita dalam artian ini ada tuntutan. Kalau saya artinya kan mawas dirinya gitu. Fatwa-fatwa yang kolektif ini kan digodok oleh sedemikian banyak orang dengan berbagai informasi dan seterusnya gitu kan, sehingga ini kekuatan fatwa ini sudah teruji betul gitu. Nah, apa yang hal seperti ini ada tuntutan untuk lebih mengikat daripada fatwa yang sifatnya pribadi. Iya. Sebenarnya kalau secara, karena contohnya langsung ke situ, ya fatwa DSN lebih layak untuk dijadikan rujukan. Pertama, fatwanya kolektif dibanding fatwanya pribadi. Dan satu yang di sini dengan salah satu di antara yang di sini pun itu selevel gitu. Sementara itu beberapa orang gitu. Ya, jadi ya kalau mau menyebut nama-nama kan tadi di sini ada fulan, di sini juga ada fulan yang kalau dilihat tuh kapasitasnya selevel. Ini satu orang, sementara yang di sini ijtihadnya beberapa orang. Itu kan ya keunggulannya fatwa kolektif tuh karena rasanya fatwa Ustadz Kibar itu kadang horor banget kan. Kayaknya kan nggak melihat, tanda kutip tidak melihat faktor banyak gitu, tapi jadi betul-betul ketika ngomong kayak berfatwa itu ya seneng itu, dan mana apa yang ditangkap ya itu langsung diomongkan. Wah, dan itu menyangkut kayak subhanallah urusan kaum muslimin banyak, sampai urusan darahnya kaum muslimin kan mudah sekali ceplok gitu. Itu kan lalu kan orang mengungkapkan sesuatu itu kan biasanya kan sangat dipengaruhi oleh banyak kondisi, sehingga pilihan kata itu kadang-kadang manipulasi gitu. Misalnya mengatakan ulama kibar gitu, menurut siapa? Yang kedua pas dia cocok atau enggak gitu. Jadi dan semakin ideologis sebuah kelompok itu, dia akan semakin berusaha untuk meyakinkan orang tentang pilihan pendapatnya dengan menempel-nempelkan atribut-atribut tertentu gitu. Ya kibar lah, ya Allah. Sentimennya itu terasa sekali kan. Maksudnya kita itu bukan karena yang menjadi korban, tapi secara normal saja mendengar atau membaca diksi yang ada itu kan ini sentimen banget gitu kan, udah ketahuan gitu. Dan ini urusannya kaum muslimin ya, Mas Allah.
ya apa istilah-istilah jamaah kan lebih unsur kehati-hatiannya, potensi mendekati shawabnya itu kan lebih daripada yang istilah pribadi. Kalau nanti mungkin ada yang punya kemampuan lalu memilah terus milih yang istihad pribadi ya boleh-boleh aja tentunya. Tapi bukan dalam posisi lalu kemudian kesannya yang istihad jamaah ini nggak ada qimahnya, nggak ada nilainya sama sekali itu. Iya. Ya. Nah, jadi di semua yang berbicara atas nama agama tanpa ilmu itu termasuk yang berdusta mengatasnamakan Allah. Jadi harus ada ilmunya itu maksudnya ada rujukannya. Ya kan hadisnya balighu anni, ada kata anni. Nah, itu kata anninya itu harus ditebalkan gitu ya. Jadi artinya bukan balighu walau ayah, bukan. Ada anni. Ya, anni itu artinya dari Rasul SAW yang kemudian ketika ilmu ini diwariskan kepada para sahabat, sahabat mewariskan kepada tabi'in, ada yang kemudian membentuk jadi ilmu usul fikih, ada yang lalu membentuk jadi ilmu qawaid fikih, ada yang membentuk ilmu mustalah hadis, ada yang lalu membentuk ilmu qawaidut tafsir, ada yang membentuk. Nah, itu sebetulnya bagian dari anninya tadi. Jadi bukan cuma redaksi teksnya aja, tapi caranya memahami. Kan ketika Nabi SAW bersabda, kan sahabat memahaminya dengan cara tertentu. Kok bisa misalnya Nabi SAW menyampaikan tiba-tiba Abu Bakar nangis. Loh, kok nangis sih? Kita yang mendengar tuh nggak paham ini nangisnya kenapa. Oh, ini pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW mau wafat, sudah dekat ajalnya. Nah, artinya sampai sedalam itu pemahamannya. Kok bisa menangkap dari apa yang beliau sampaikan? Ayat terakhir turun. Iya. Nah, itu kok bisa ngerti? Lainnya dosen-dosen Quran sudah lengkap, Abu Bakar nangis. Ya. Nah, itu kok bisa ngerti? Itu kan pemahaman. Untuk bisa sampai memahami seperti itu gimana caranya? Nah, itu kan sebenarnya yang itu bagian dari memahami balighu anni walau ayah. Jadi artinya memahaminya itu nggak cuma sekedar teks yang kemudian sampai kepada kita innamal a'malu binniyat, kan nggak cuma begitu. Tapi juga ada sisi-sisi yang lain yang dirasakan oleh para sahabat sampai muncul sikap-sikap, sampai tadi ada yang nangis, ada yang kemudian bentuk-bentuk respon yang itu menunjukkan pemahaman. Dan itu juga bagian yang perlu diwariskan gitu ya. Jadi nggak lalu terpisah dari itu. Nah, makanya kemudian kalau di zaman kita sekarang, kenapa ada ilmu-ilmu tadi? Karena memang ilmu itu nggak bisa dilepaskan dari cara kita memahami Quran dan Sunnah. Ya, kalau di zaman sahabat dulu ilmu itu belum ada karena memang mereka ketika memahami bisa terbantu dengan arahan-arahan Nabi SAW. Sumbernya langsung. Iya, kalau kita sekarang nggak bisa itu memahami Quran terus nggak pakai qawaid tafsir tuh, ya nyasar-nyasar tuh. Memahami hadis nggak pakai mustalah hadis, wah itu hancur semua itu. Ya, jadi dulu waktu pas kita diajari di pengantar itu pertemuan perdana bahasannya kalau nggak salah waktu itu tafsir ya. Terus kemudian dikaitkan dengan qawaid tafsir dan bagaimana istinbat dari ayat. Bayangkan kalau misalnya menggunakan ayat waqatilul musyrikina kafah. Ya. Ya. Hai sakiftum. Jadi dimanapun kalian berada, pateni. Terus gimana itu memahaminya? Jadi kalau ketemu langsung ini nerapkan ayat ini, mengamalkan. Atau itu dipahaminya harus lihat sababun nuzulnya gimana sih ceritanya itu kok bisa begitu. Terus ayat ini berkaitan dengan apa? Ini am atau khos? Karena kalau orang yang belajar usul fikih kan begitu ketemu ayat itu amr atau nahi, perintah atau larangan, pas berikutnya langsung pasangannya adalah ini am atau khas. Mutlak atau muqayyad, mujmal atau muqayyad. Jadi kan langsung nempel gitu artinya itu kerangkanya tuh langsung terbentuk gitu. Jadi nggak ada ceritanya ayat tuh am semua gitu. Waduh itu rusak. Hadis kalau khas semua jadi rusak semua juga. Ya kan langsung terpasang gitu dan yang ngerti dipasangkan ke am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan ya ulama. Kan kita tuh kan belajar usul fikih cuma lihat ulama menempatkan ayat ini. Oh, ini ayatnya ini masih sifatnya umum. Yang khusus itu di surat yang lain, ayat yang lain. Nah, itu kan kita nggak paham gitu-gitu. Ya, setelah belajar, oh ya
baru cuma ya oh terus aja gitu. Oh gitu tuh. Baru paham nyambung-nyambungkan. Tapi kalau kemampuan menyambungkan sendiri nggak mampu. Karena penguasaan Quran dari awal sampai akhir yang hafid aja nggak bisa. Apalagi yang udah pernah ngapal terus lupa lagi. Awalnya nggak mutin. Yang nggak ngapal lebih parah lagi. Padahal itu baru cuma Quran, belum ke hadis. Nah, sementara memahami syariat nggak pakai hadis ya rusak juga. Ya, jadi makanya itu kenapa di sini sebutkan fi syar'i bi ghairi ilmin. Maksudnya tanpa ilmu itu. Jadi syariat itu maksudnya Qurannya ada, hadisnya ada, tapi gimana caranya dipahami? Sawa'un fi babil asma'i was sifat. Nih. Yang tadi ditanyakan. Baik itu dalam bab asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ya. Au fi babil halali wal haram, atau di bab halal dan haram. Au fi ghairiha min abwabid din, atau dalam semua bab agama. Jadi artinya memang jelas ada rujukannya. Nah, wali ajli hadza kana katsirun minas salaf. Nah, lihat. Nah, ini masuk ke bahasan paragraf berikutnya, ini bicara tentang bagaimana terapan yang dilakukan oleh para salaf, kehati-hatiannya. Oleh karena itu banyak dari para ulama salaf yatawarra'u wara' ya. Mereka bersifat wara', hati-hati ayajzima bi anna ma yufti bihi huwa hukmullah. Para salaf enggak berani mengatakan bahwa yang difatwakan itulah hukum Allah. Ini para salaf enggak berani mengatakan itu. Idza kanatil mas'alatu la nassa fiha wala ijma'a. Jika dalam masalah itu tidak ada nas dan tidak ada ijma'nya. Coba lihat. Tidak ada nas itu kalau di kita sampai dianggap itu ada nasnya. Padahal nasnya bukan di situ gitu. Ya. Para salaf enggak, itu nasnya bukan di situ. Nasnya memang itu penempatan di tempat yang lain, di bab yang lain. Nah, dan tidak ada ijma'. Sementara kita kadang-kadang berfatwa itu nggak pernah nyeleksi dan ngecek dulu di kitab-kitab tentang ijma'. Ada nggak itu? Kan semuanya tuh kalau bahasa kita dipastikan dulu. Dipastikan bahwa itu nggak ada ijma'. Nah, para ulama salaf dulu kan memastikan dulu. Ada ijma' nggak? Dilihat kalau sekarang sudah jadi ada kitab ijma' yang sudah dikumpulkan. Atau yang terdapat di kitab-kitab fikih. Misalnya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nulis buku kitab fikih tapi dalamnya ada ijma'. Atau Imam Nawawi juga menyebutkan dalam majmu'nya ada ijma'. Ya. Tapi kan nggak semuanya ijma'. Nah milihinnya susah itu. Harus mengkhatamkan dulu kitabnya baru ketemu ijma'. Gitu. Nah itu artinya waroknya, kehati-hatiannya. Memastikan itu. Qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan lihat taqi ahadukum ayyakula. Hendaklah salah seorang di antara kalian bertakwa, berhati-hati. Sampai mengatakan ahallallahu kadza wa harrama kadza. Allah menghalalkan ini dan mengharamkan itu. Fayaqulu Allahu lahu. Lalu nanti suatu saat kelak Allah kemudian mengatakan kepadanya, kadzabta. Kamu dusta. Lam uhilla kadza wa lam uharrim kadza. Saya tidak menghalalkan. Artinya Allah tidak menghalalkan itu dan tidak mengharamkan. Kan beda ketika sudah jelas haram riba gitu kan jelas. Nah, tapi pada bagian-bagian yang lain. Itu pun kemudian nanti PR berikutnya adalah terapannya. Turunannya yang dinamakan riba itu apa sih? Nah, riba itu apa saja? Kan itu perlu pemahaman yang kita lebih pasti mengatakan sangat mendalam. Sesuai dengan namanya fikih. Kalau yang barusan viral itu ini ada orang beli pakai tenggat waktu. Terus kemudian ada harga naik terus. Jadi kalau bayarnya 100.000 misalkan, kalau kemudian dicicil jadi 120.000. Langsung ada komentar, kok harganya beda, ini riba ini. Langsung semuanya yang pernah belajar pikir, langsung shock gitu. Ya, nah itu tambahan. Ya, kan bahaya tuh, artinya memahami secara lugawi nanti kemana-mana. Sementara itu nggak didudukkan apa sebetulnya masalahnya apa gitu di fikih. Kan setiap bahasan fikih itu kan, nah ini kalau kita belajar fikih kan dan antum lihat bahasa yang beliau gunakan selalu ada namanya surah. Suratul masalah, jadi bentuknya tuh seperti apa? Orang bilang tuh barang ini kayak apa sih? Ketika kita menyebut misalnya wudhu, wudhu tuh kayak apa sih? Barang ini kayak apa gitu wudhunya?
Kan itu baru namanya suratul masalah itu. Artinya betul sampai tergambar nanti ada kaifiahnya. Kemudian nanti ada pengecualiannya. Nanti kemudian ini ada masuk dalam rukunnya, wajibnya, sunnahnya, makruh dan seterusnya. Itu kan surahnya terbentuk. Makanya kemudian kenapa dalam belajar fikih orang yang belajar harus punya salah satu T, yaitu tasawur. Nah, tasawurnya sendiri kalau nggak utuh ya hasilnya ya nggak karuan. Ya, makanya saya pribadi itu termasuk yang nggak terlalu sependapat beberapa buku itu diterjemahkan. Soalnya pas sebari mari betul langsung gitu. Iya. Ya kayak misalnya qawaid fikih ya. Diterjemahkan susah loh tuh. Susah karena memang yang ngerti itu yang ngerti bahasa Arab dan punya perangkat-perangkat di ilmu-ilmu yang lain. Susah itu. Awal malah orang Indonesia nulis sendiri saja. Ya, nulis sendiri terus bahasakan terus kemudian kasih penjelasan selengkap-lengkapnya pakai bahasanya. Dan akhirnya jadinya kalau dengan penjelasan itu bisa kemana-mana penjelasannya, artinya bisa panjang gitu sekali. Sementara kalau kita baca di beberapa buku qawaid kan ringkas sekali. Kadang-kadang kita baca itu nggak paham gitu. Kok ringkas sekali ya? Itulah bedanya. Kalau kata Syekh Labib itu bedanya kalau kita terbiasa pakai kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, itu kita akan lebih terasa. Karena apa? Karena bahasanya itu singkat-singkat dan susah. Orang kalau udah biasa susah, ketemu buku-buku muasirin kontemporer itu jadi gampang. Tapi sebaliknya kalau sudah terbiasa pakai buku-buku kontemporer, begitu ketemu buku-buku ulama terdahulu, kesulitan. Udah kontemporer gondrong semua. Yang sekarang channelnya gondrong. Ya. Itu yang di sana, yang sini nggak karuan. Dan bahasanya itu kan kadang-kadang susah itu. Kita baca itu, padahal itu udah penjelasan. Penjelasannya kita nggak paham gitu. Bayangkan nggak pakai penjelasan kayak apa lagi? Kan beberapa syarah itu kan, caranya beberapa ulama kan singkat sekali. Caranya Imam Nawawi untuk Sahih Muslim kan singkat itu. Tapi isinya padat sekali. Nah, kalau kita yang baca kan bisa jadi ya betul-betul sesuai dengan ini ya singkat ya, berarti dapatnya cuma singkat sedikit. Padahal ulama dapatnya banyak itu. Kan berarti masalahnya bukan Imam Nawawinya. Ya, yang baca yang nggak paham. Kalau sudah belajar apa namanya seperti qawaid jadi tergambar oh ini masuknya ini ada ini juga. Nanti terus kan kalau misalnya mau bicara masalah kontemporer masuk ke buku-buku Fiqhun Nawazil kayak Fiqhun Nawazilnya Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Jizani. Itu kan beliau kasih kaidah kalau bertemu dengan masalah kontemporer salah satu di antara yang harus dipelajari adalah tasawurnya. Tasawur tentang masalah ini sebenarnya yang tuh pahami dengan kasus tadi itu gimana sih? Yang dipahami. Jadi nggak usah jangan bicara hukum dulu. Jadi dipahami dulu. Yang dibayangkan, yang dipahami. Kayak tadi misalnya menyebut riba itu tambahan itu terus kemudian sebentar itu betul nggak tasawurnya? Atau itu mewakili sebagai kecil atau jangan-jangan itu bukan? Yang lebih parah kan itu malah bukan dia. Jadi bahwa itu bukan yang dimaksud dengan riba dalam bahasan kita. Secara bahasa betul riba itu tambahan, tapi sebenarnya maksudnya apa itu? Maksud dari riba itu tambahan. Garam itu kan kalau nggak ngerti kan susah kan? Iya. Contohnya kan yang di orang Arab sendiri kan, itu lucunya orang Arab. Dia baca hadis kan, bla 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 ini hadisnya tematik. Kita mau tuh yang jauh sih. Hadis tematik tuh. Ini kita kan al-maudu'at itu loh. Yeah. Ini adalah hadis tentang tematik. Ini isinya tematik. Kalau maudu'at itu masuk semua. Itu orang Arab itu. Orang Arab aku pas baca cerita tuh kakak itu. Ya hadisnya kan dari maudu. Yeah. Aduh. Muat ya. Ya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Jadi itu yang dinamakan dengan bagaimana para ulama salaf dulu wara ya, berhati-hati dengan hal-hal seperti itu. Supaya tidak berfatwa menyebutkan hukum Allah dan mengatakan ini hukum Allah begini. Tapi mereka lebih memilih mengatakan bahwa yang saya pahami, saya ketahui. Nah, contohnya lihat di bawahnya. Walihada lamma katabal katibu. Nah, oleh karena itu
pada saat ada sekretarisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab menulis baina yaday Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia nulis di hadapannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hukman hakama bihi, satu hukum yang telah diputuskan, faqala kemudian hada ma arallahu Amirul Mukminin Umar. Coba lihat bahasanya. Ini adalah pendapat yang Allah tunjukkan kepada Umar, Amirul Mukminin Umar. Faqala, kemudian Umar mengatakan, la taqul hakadha, jangan mengatakan itu. Walakin qul, tapi katakan, hadza ma ra'a Umar. Ini pendapatnya Umar. Ini yang Umar ketahui, ini yang Umar pahami, ini yang. Jadi enggak usah bawa-bawa Allahnya. Ya. Betul, itu tentu dengan bimbingan Allah SWT, tapi kan beda bahasanya, seakan-akan inilah yang Allah tunjukkan kepada Umar. Itu kan kebenarannya mutlak. nah, kan beda rasanya. Dengan kalau kita mengatakan bahwa ini pendapatnya Umar, sama dengan pendapatnya Abu Bakar, sama dengan pendapatnya Utsman, artinya kan sama-sama pendapat Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau mau dilihat ya selevel gitu. Dan semuanya kalau mau mengatakan dengan kalimat yang pertama tadi ada tambahan Allahnya, tentu berbeda aja. Dengan kalau itu pendapat saya, pendapat pribadi. Kalau di analisis wacana itu kan menganalisis bentuk-bentuk kata dan bentuk-bentuk kalimat dan kepentingan di belakangnya. Kalau lama-lama dulu ngajari kita untuk hati-hati buat ungkapan biar nggak terpersepsikan berbeda itu. Kalau sekarang kan banyak yang sengaja buat ungkapan-ungkapan biar persepsinya berbeda. Karena wacana itu untuk mempengaruhi itu. Iya. Kayak tadi, ada kodul kibarnya siapa itu? Biar kelihatan keren kan kibar itu. Berat ya kalau Masuk urusan dakwah kita berarti Tadlis. Iya, itu namanya tadlis. Jadi apa? Apa namanya? Tapi Gontor ngarang itu tadlis. Tadlis itu ngarang. pelajaran tadlis ya. Lu pelajaran insight, pelajaran tadlis. Ya, artinya itu apa? Belajar dari salaf itu kelebihannya ya salah satu diantaranya ada hal-hal seperti ini, ada adabnya, dan ini justru yang sering ditanamkan di bagian awal sebelum baca bahasan hukumnya, karena itu justru lebih penting karena ini yang membentuk kita supaya kita lebih hati-hati, ini hati-hati loh, ini apa, jangan diklaim sebagai hukum Allah. Hukum Allah ini halal, ini haram. Ini yang saya pahami, ini pendapat saya, ini yang saya ketahui, ini yang ya bilang ya saya gitu. Ini kalau yang salah saya enak gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Yang repotnya bahasa menurut saya itu juga jadi masalah banyak juga gitu. Kalau menurut saya kok niku sopo gitu. Ini kan juga di sisi lain ada yang kebagas itu aja bahasa Allah. Kalau menurut saya sih kampung itu sopo. Itu kan kalau kita kan ngambil dari Nah, bisa personnya. ya makanya tadi Kalau kan masalah saya dari ini. Kalau foto kan memang beda langsung. Menurut Ada saya konteksnya juga. Kalau saya tidak apa memang ya langsung. Mustahilnya langsung. Yang saya pahami dari pendapat lain. ya. Nah, itu yang jadi jembatan. Jadi kalau kita setelah tadi nyodorkan pendapat-pendapat itu, entah itu sahabat, tabi'in, ulama-ulama, terus baru lalu saya memilih. Nah, itu artinya setelah menghantarkan itu. Nah, Kalau jadi misalnya itu ada orang yang sengaja kemarin saya ngaji di sana katanya seperti ini, oh ya monggo gitu aja. nggak apa-apa. Pendapat lain mungkin ada dasarnya juga. Dan sebetulnya kalau kita yang pernah belajar tentang fatwa itu kan malah justru lebih enteng, nggak tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat kan, supaya nggak punggung kita jadikan jembatan di jembatannya neraka kan. Kalau orang masuk neraka gara-gara kan, artinya kalau kita jadi jisr, artinya orangnya bisa jadi itu nggak masuk neraka, karena kalaupun salah dia ngikuti orang yang dia nggak mengerti.
Dan dia dengan polosnya, dengan awamnya tanya terus dijawabnya itu. Tapi yang susah itu kan yang ngasih fatwanya itu. Nah, yang bersangkutan dia nggak salah. Kan dia sudah betul kan prosedurnya tuh, bertanya kepada orang yang memang layak untuk ditanya. Fas'alu ahla dzikrinya betul. In kuntum la ta'lamun. Sekarang yang dijadikan ahli zikirnya itu siapa? Yang Nah. pikir. Nah iya, apa sesuatu zikir? Makanya, nah itu nanti salah satu yang perlu diselipkan di ngajian itu adalah ngajari untuk membiasakan bertanya kepada yang memang layak untuk ditanya. Jadi misalnya gini, mulai membiasakan kalau misalnya tanya masalah tertentu, itu mengenali siapa yang ditanya. Kalau misalnya Ustaz Fulan bidangnya apa, Ustaz Fulan bidangnya apa, itu akan lebih menenangkan hati. Dia mumpuni dalam segala bidang. Multi skill. Mengalahkan Imam Syafi'i. Tapi benar ya, karena kan mentazkiyah ustadz itu kan orang-orang tahu kalau tuai di filmnya mentazkiyah. Ya lo nggak kasih rekomendasi juga sesama ulama dia. Ya, merokok, orang ada lalu tanya tentang haramnya rokok. Ya kita lihat, Robbana ma khalaqta hadza. Bapak kan dalam itu. Rokok apa? Mau menciptakan dalam tembakau itu coba tunjukkan untuk apa. Tapi dia nggak mau mengatakan kenapa babi juga kalau diharamkan apa benerannya. Ini nggak sih, dia bertahan itu. Kan kasihan petani tembakau nanti mengakal itu. Dalilnya Robbana ma khalaqta hadza batila. Sing rokok do sehat, uripnya dodo. Guru apa pelajaran guru muka itu Pak situ guru hampir 90 belum 85 tahun ketemu saya di warung Tom Seng itu habis dah juga masih sestal pasti wis kawin cilik ya angel mandek ya Berat yang begini-begini. Iya. tapi kalau itu juga niat dulu saya merokok ya ketika sudah ada nggak usah nunggu pokok sih saya mau berhenti jadi sisa ini tak kayak uang ya tukar ambil lo kenapa saya nggak mau rokok itu sampai sekarang di dekat orang merokok nggak ada rasa tapi nak ngurangi pokok sih itu nggak akan berhasil Tekad kuat. apalagi kalau dulunya merokok nggak mandek rokok suwe ketemu Allah yang kamu saya pelucuran yang hampir dirangkul jutawan ya berapa boleh lewat merasa udah berhenti lama itu Barokah. menurut penuh tapi ketika sudah ada niat saya mau berhenti nggak ada alasan apa-apa itu masih ada loh aku udah agak kewunya apa mandek rasa datang gue hari ini aku mandek nah ini rasa mandek gitu lo tunggu menang dulu kan dari gimana gitu Hadis yang kulun muyasar lima khuliqalah. Sudah diberitahu ya kalau belum ditakdirkan. Cocokologi ya atau ayatisasi gitu ya. Cari-cari ayat yang pas. Ya. Nah ini kata Umar la taqul hakadha walakin qul hadza ma ra'a Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Umar. Kata-kata itu ucapan dari Umar. Ya. Kalau ini benar dari Allah, kalau salah memang saya. Itu di catatan kakinya akhrajahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari dalam kitabnya Sunan Kubra. Kemudian contoh yang lain qala Ibnu Wahab bin sami'tu Malikan rahimahullah yaqul. Saya mendengar kata Imam Ibnu Wahab, saya mendengar Imam Malik rahimahullah taala mengatakan yaqul. Lam yakun min amrin nas walam man madha min salafina. Lam yakun min amrin nas itu maksudnya itu bukan kebiasaannya orang-orang. Bukan kebiasaannya ulama-ulama. Ini bukan begitu loh caranya ulama-ulama itu. Wala man madha min salafina. Juga bukan orang-orang dari para ulama-ulama yang telah lalu. Wala adraktu ahadan aqtadi bihi. Lihat ini. Dan beliau juga mengatakan saya tidak mendapati seorang ulama pun yang saya aqtadi bihi, saya meneladani beliau. Saya mengikuti beliau. Yaqulu fi syai'in.
mengatakan dalam sesuatu, dalam sebuah masalah, hadza halalun wa hadza haram. Itu kata Imam Malik. 3 loh. Pertama, bukan kebiasaannya ulama-ulama di zaman sekarang. Yang kedua, bukan kebiasaannya orang-orang sebelum sekarang. Dan yang ketiga, saya tidak mendapati seorang dari orang-orang yang menjadi guru saya, yang saya teladani, tidak ada yang mengatakan hadza halal, hadza haram. Wa ma kanu yajtari'una ala dzalik, dan mereka enggak ada yang ijtihad apa? Kurang ajar, lancang. Kawanen itu apa bahasa Indonesia? Oh, offset. Ya. Lancang. Ya, lancang ya. Terlalu berani. Iya, terlalu berani. Lancang. Ya, ada yang lancang ala dzalik untuk mengatakan hadza halal, hadza haram. Wa inna ma kanu yaqulun, tapi mereka mengatakan nakrahu kadza. Jadi nah ini juga sama, istilah nakrahu kadza sebenarnya enggak tepat kalau kita terjemahkan benci, enggak suka. Jadi sebetulnya itu mewakili tadi haram gitu ya. Tapi saking hati-hatinya yang nggak mau menggunakan, kalau haram kan nanti berarti ini seperti ngambil stempel gitu. Oh ini haram, tapi kalau kami tidak suka dengan hal seperti ini, kami membencinya, kami ya akhirnya sebetulnya dari situ dipahami, oh ini Kalau dibalik, haram. ini sesuatu yang dibenci. Kalau kan ada siapa yang membenci? Iya. Kalau Ini kan ada kami. Ya. iya, Emang berat ya lo. Saya arti Indonesia nggak ketemu. iya. Artinya itu sebenarnya nyambungin tadi ke pilihan kata ya. Kalau kita sekarang, tadi kembali sebenarnya kalau kita sekarang, tadi kalau sudah ada ulama yang menyebutkan itu, saudarakan aja. Ini ulama ini mengatakan ini, itu lebih enteng. Artinya yang penting kan bukan kita itu. Yang penting bukan kita yang menyimpulkan. Tapi pilihan itu sudah disampaikan bahwa kalau Imam Nawawi, beliau membolehkan ini. Ya, misalnya fatwanya yang Sekarang orang-orang tidak sampai ke imam-imam. Tidak Guru salah. saya begini ya. Iya. Guru is awful. Kuat sekali tadi kalau guru saya, Ustaz tempat saya begini. dan kalau kita lihat nanti menelusuri fikih itu kalau sampai mendalam tuh akhirnya kan ketemu banyak hal yang sampai detail-detail yang luar biasa. Ya misalnya apa? Dulu kan saya ingat sekali dia nggak tahu gimana caranya apa berhadapan dengan situasi seandainya berada di dalam situasi itu. Saya ngadapi situasi itu, tapi alhamdulillah tarawih bukan di Jumatan. Pas tarawih batal, nah, terus kemudian keluar berwudu. Tapi bayangkan karena itu malam 27 Ramadan, posisinya dalam Masjidil Haram, keluar tuh rakaat kalau nggak salah ke-7. Sampai di tempat wudu tuh witir itu. Itu belum nggak ada apa. Karena saking penuhnya sampai di tempat wudu witir udah pas doa itu loh. Ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat sholatnya begitu banyak, juga nggak dapat doanya itu. Habis itu. Itu baru sampai tempat wudu. Balik lagi udah nggak bisa. Situasi begitu nggak boleh tayamum. Nah, Syekh Utsaimin membolehkan kalau Jumatan. Kalau Jumatan. Syekh Utsaimin membolehkan. Khusus di haram. Di syarahnya Raudhul Murdi kalau nggak salah itu. Beliau membolehkan. Karena apa? Karena kalau nggak ini nanti nggak dapat Jumatannya. Tapi kalau zuhur nggak boleh. Makanya tarawih nggak boleh. Tarawih kan sunnah. Ya. Terus kalau zuhur kan masih bisa. Nanti sholatnya masih bisa. Boleh wong telat sak jamaah Iya. dulu ya. Nah, itu boleh. Kalau di dalam masjid tidak boleh ada dua imam. Terus semacam Masjidil Haram. Nah, itu enggak, telat, itu boleh. kita mengadakan sih, padahal di sana juga ada yang jamaah. Iya, kalau itu boleh karena memang saking luasnya dan kita kan susah untuk ngeceknya juga saat masjid itu. Boleh ya. Wah, Kalau luas. misalnya masjidnya cuma masjid Nabi-Natan setelah itu boleh ya? Nggak boleh ya? Nah, itu masih gede aja nggak boleh. Ya. Di boleh. kalangan ulama kan ada fiqhul iftiradi juga. Belum Iya. terjadi pun sudah ada. Tapi yang nggak boleh itu seperti yang saya lihat ya. Jadi tarawihnya masih jalan. Lalu ada yang berpaham 11 itu lalu karena masih jalan orang anaknya ngimami witir dewi itu gimana? Nggak boleh tuh. Kamu kok aneh-aneh. Ya kalau kamu mau witir nggak kuat sama nanti nunggu imamnya witir jalan gitu.
Untuk anaknya jamaah, kalau mau jamaah witir sendiri pulang ke hotel. Jangan di sini, ini masih taruhannya jalan ini mau witir guling-guling loh. Aneh saya. Iya. Mantap ya, jadi imam di Masjidil Haram. Sakita itu. Betul-betul branding. Oh, ini kita udah pernah jadi imam di Masjidil Haram. Saya pernah tuh imam di Masjidil Haram. Imam masbuk. Kalau Pak Rasul ya, saya ngimami Pak R di Raudhah lah. Ada. Ngimami Pak R di Raudhah, sholat malam bisa dapat masuk, udah Pak R ini bisa dapat masuk pembahasan loh. Zaman dulu kan masuk jarang. Jadi sholat malam imamnya Mas Rasul, makmumnya Pak R. Angel buat ngimami Pak R di Raudhah. Ya, jadi itu nakrohu kada. Kalau terjemah harfiahnya nakroh itu saya atau kami, saya, ya tidak suka, ya nggak cocok, ya membenci dan semacamnya. Wa naro hadza hasanan, atau ungkapan yang lain kebalikannya. Kami berpendapat kalau ini baik, ya hasan. Ya. Artinya sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa beliau menghalalkan. Ya. Fayambaghi hadza wala naro hadza. Maka sebaiknya begini. Atau bukan yang itu, bukan yang ini. Jadi istilah-istilah itu istilah untuk menghindari tadi menggunakan istilah halal, haram karena memang menghindari menurut saya. Menghindari menggunakan kata halal dan halal haram atau menggunakan istilah-istilah yang menyandarkan kepada Allah SWT. Tapi kalau menggunakan pendapat pribadi kan orang tetap cuma menangkapnya, oh ini pendapatnya Imam Fulan gitu. Nah, ya meskipun kalau yang belajar kan pasti tahu ya kapasitas ketika beliau mengatakan bahwa menurut saya ya, naro itu kan diketahui dari siapa yang mengatakan itu. Ya. Ada yang ibaratnya sama tetapi kan level keulamaannya. Nah, itulah sebenarnya inti ilmunya itu di situ. Jadi selain tadi kita belajar adabnya, yang kedua juga kita bisa melihat bahwa ketika misalnya ada yang mengatakan naro hada, itu kalau yang mengatakan selevel Imam Syafi'i kan beda dengan kalau yang Ustadz Syafi'i atau Imam Malik dengan Ustadz Malik. Jadi artinya levelnya memang beda ya. Maka sebenarnya ilmu yang kita pelajari itu yang menghantarkan kita untuk mendudukkan tiap orang pada porsinya. Karena memang posisi dan kapasitas keilmuannya yang berbeda. Kan ketika kita yang hidup belakangan nggak banyak belajar, akhirnya mengira ulama itu semuanya satu level, itu kan salah. Ya, ketika beberapa ulama begitu melihat yang mengatakan itu Imam Syafi'i, wah sudah posisinya berada pada level yang tinggi. Ya, meskipun beliau cuma mengatakan, atau seperti Imam Malik tadi, beliau mengatakan bahwa naro, ya, cuma mengatakan itu. Atau misalnya ditanya, gimana hukumnya begini? Ada Hasan. Ya, beliau mengatakan Hasan. Hasan itu sudah mengisyaratkan ini boleh. Ya. Atau penggunaan istilah yang lain selain ini adalah penggunaan la ba'sa. Ya. Itu kan sebenarnya bentuk kehati-hatian. Ya. Karena kalau mau dipilih yang lain kan yang lebih tegas kan sebenarnya langsung aja ini halal gitu kan. Tapi kan karena kehati-hatiannya tidak menggunakan istilah-istilah itu. Nah, ya. Ya sebentar sampai situ dulu ya. Ini maaf tadi. Ini sebenarnya sudah sekaligus yang terakhir, ini paragraf terakhir, fa'alaman lam yakun indahu ilmun, bagi yang tidak punya ilmu, fima yatakallamu bihi, apa yang dia ucapkan, an yumsika lisanahu, dia menahan lisannya, jadi menahan untuk nggak bicara. Wa alaman tasaddara li ifta'in nasi, siapa yang berada pada posisi mengeluarkan fatwa kepada umat manusia, ayyura ya hadiyas salafi fi hadzal bab, perlu muraat, perlu mempertimbangkan tuntunannya para salaf dalam bab ini. Fa innahu khairun wa ahsanu ta'wila. Ini yang lebih baik. Ya, lebih baik dan lebih layak untuk dijadikan rujukan karena ya berfatwa selain
ada kedalaman ilmu, yang kedua kehati-hatian dalam bersikap, dalam mengeluarkan fatwa, sehingga tidak sembarang fatwa keluar, dan kemudian pilihan-pilihan kata, kemudian sampai gini, sampai kadang-kadang orang kalau nggak memahami dengan baik itu bisa menemukan kebingungan dari imam yang sama, keluar dua ungkapan yang berbeda, nampak terlihat kelihatannya ta'arud, bertentangan. Misalnya gini, muncul dari Imam Ahmad kalau menghadiri sebuah acara dan acaranya walimah, sementara dia melakukan kemungkaran di acara tersebut, maka kita boleh tidak hadir. Tapi pada saat ada acara kematian dan ada kemungkaran yang sama, kita tetap hadir. Nah, sebagian kan susah untuk memahami tuh, kemungkarannya sama, tapi kenapa kok di sini hadir, di sini nggak hadir? Nah, yang kadang-kadang sang imam nggak menjelaskan itu, murid-muridnya di zaman itu paham. Nah, kita yang hidup di zaman berikutnya kan memahaminya lama itu. Kok bisa begitu? Baru ulama-ulama menjelaskan. Karena bedanya kalau yang pertama ini yang itu direncanakan. Pelakunya. Jadi bukan rencana tidak direncanakan, tapi ini yang melakukan, yang mengundang. Melakukan. Sementara kita takziah itu menghormati si mayit. Si mayitnya nggak melakukan. Oh iya kan? Iya. Nah,